Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwah dan akhwat jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita dikumpulkan bersama dalam sebuah kebaikan, yaitu majelis ilmu, majelis ta'lim, yang kata para ulama kita, majelis ta'lim seperti ini itu lebih baik dibanding ibadah sunnah, ya, lebih baik dibanding amalan sunnah. Salam dan salawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul terakhir yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk memperingatkan manusia tentang hakikat dari kehidupan di dunia ini. Sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh keluarga dan sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jemaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini seperti yang disampaikan tadi oleh protokol, insya Allah kita akan membahas kisah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saat ini kita berada pada bulan Rabiul Awal, yang kita semua memahami dengan baik bahwa dia merupakan bulan kehidupan atau kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang sejarah manusia terbaik, berbicara tentang kisah-kisah dari sebuah sejarah, ini sangat memberikan dampak positif bagi kehidupan kita. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sejarah itu hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu kemungkinan besar akan terulang dan terjadi di masa yang akan datang, ya. Makanya di dalam Al-Quran ada sejarah, ada kisah-kisah orang-orang yang soleh, kisah para nabi dan rasul, ya, dan seterusnya. Tapi juga di dalam Al-Quran ada kisah-kisah orang yang tidak baik, ya. Ada kisahnya Fir'aun, ada kisahnya Haman, dan sekian banyak kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal itu, jemaah sekalian? Agar orang-orang yang hidup di masa yang akan datang tidak terulang pada dirinya apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang buruk, atau bisa terulang pada dirinya, artinya dia mengikuti, mencontohi dan mengikuti perjalanan orang-orang yang baik. Itu diantara hikmahnya jemaah sekalian, ya. Makanya saya katakan sejarah itu akan terus berulang. Yang berubah hanyalah waktunya, tempatnya, dan juga orangnya, pelakunya. Tapi hakikatnya dia terus berulang. Ya, saya ambil contoh sederhana. Di perang Badar di tahun 2 Hijriah, ketika para sahabat mengkabarkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Abu Jahal meninggal dunia." Meninggal dalam peperangan Abu Jahal. Kenal Abu Jahal, Pak, ya? Kenal? Oh, namanya saja deh. Tidak mau kita ulang, ya. Kenal. Iya, Abu Jahal meninggal. Apa kata Nabi? Allahu Akbar.
Allahu Akbar, kata Nabi. Hadza fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal ini adalah Fir'aunnya umat ini. Pertanyaan saya, Pak, Fir'aun hidupnya di zaman siapa? Siapa? Nabi Musa. Tapi kenapa Nabi mengulangi kalimatnya Allahu Akbar? Abu Jahal ini adalah Fir'aunnya umat ini. Artinya Fir'aun ada juga di zaman Nabi, ya kan? Contoh juga yang saya bisa angkat, ketika Fathu Makkah, Nabi kan orang Mekah, kemudian terusir hijrah, ya. Kemudian beliau kembali ke sana menaklukkan kota Mekah. Ketika itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Mekah sudah menyerah, dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya berkata, kira-kira apa pendapat kalian? Ya. Atau kira-kira apa yang aku akan lakukan terhadap kalian? Ya. Karena sebab kalian ini, saya bertahun-tahun meninggalkan tempat kelahiran saya. Apa kata mereka? Akhun karim, ibnu akhin karim, engkau adalah saudara kami yang baik, anak dari saudara kami yang baik. Artinya malaki, Pak, tidak berani berkata apa-apa. Di saat dulu mereka sombong, mereka menyiksa Nabi dan para sahabat. Bahkan dengan perlakuan mereka, Nabi dan para sahabatnya harus meninggalkan tanah kelahiran mereka. Tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pada hari ini saya akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya. Apa perkataan Nabi Yusuf? La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Artinya Nabi Yusuf memaafkan kesalahan seluruh saudaranya, ya. Dan Nabi Muhammad mengatakan, saya akan mengatakan seperti perkataan Yusuf terhadap saudaranya, yaitu memaafkan kalian. Makanya Nabi mengatakan, idhabu fa antumut tulaqa. Silahkan kalian semua pergi, kalian semua saya merdekakan, saya bebaskan. Harusnya, Pak, mereka jadi budak. Harusnya mereka semua penduduk Mekah yang jumlahnya ratusan ribu itu, ketika Nabi taklukkan, mereka menjadi budak. Tapi Nabi SAW karena belajar tentang sejarah Nabi Yusuf, beliau mengulangi perkataan Nabi Yusuf. Artinya jemaah sekalian, sejarah ini akan terus berulang. Oleh karena itu sangat bermanfaat ketika kita berbicara tentang sejarah-sejarah orang-orang terdahulu, jemaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita akan berbicara tentang manusia terbaik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kalau kita berbicara sejarah Nabi, ini saya punya buku terjemahan, Pak, hampir 700 halaman. Ini buku sejarah kehidupan Nabi yang mendapatkan juara 1 dalam perlombaan penulisan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tingkat dunia. Ya, beliau yang menjuarai penulisan sejarah Nabi karena apa yang beliau sebutkan di dalam bukunya ini data-datanya yang paling otentik, paling bisa dipertanggungjawabkan, artinya paling sahih. Data-data yang ada beliau tuliskan dalam bukunya ini. Ya, tapi kita karena waktu terbatas, ya, buku yang jumlahnya 700 halaman ini harus disingkat antara maghrib sampai isya. Artinya disingkat, banyak yang dipotong-potong. Berarti kalau ada yang kurang, waktu yang mengurangi hal tersebut, jamaah sekalian. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau berbicara tentang sejarah kehidupan Nabi SAW, para ulama kita paling tidak membagi pada 2 bagian besar. Yang pertama, sejarah sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, yaitu usia 0 sampai 40 tahun, karena setiap Nabi diangkat di usia 40 tahun. Yang kedua, sejarah tentang mulai 40 tahun sampai meninggalnya Nabi. Berapa usianya Nabi? 60-an, 69 berapa?
60 berapa Pak? 63 tahun. Ada yang mengatakan 63 tahun lebih 4 hari, kalau tidak salah ingat saya. 63 tahun. Ya, itu pun jamaah sekalian, ya, 40 tahun sampai 63, artinya 23 tahun ya. Ini pun dibagi dua Pak. 13 tahun pertama fase Mekah, 10 tahun berikutnya fase Madinah. Jemaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ingin mengangkat beberapa poin saja jemaah sekalian. Yang pertama, kita memulai dari usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 0 sampai 40 tahun. Ini pun dibagi-bagi oleh para ulama kita. Yang pertama, bagaimana sejarah Nabi 0 sampai 6 tahun. 0 sampai 66 tahun jamaah sekalian, ini adalah fase ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dititip di seorang wanita di sebuah suku Bani Sa'adah. Ada yang kenal siapa yang merawat Nabi? Siapa Pak? Saya kasih hadiah yang tahu. Ya. Nabi SAW itu di usianya kurang lebih Pak 1 pekan beliau lahir dalam keadaan yatim. Ya. Kenapa? Saya kasih hadiah Pak. Saya janji kasih hadiah donat kalau sudah sebentar taklim. Iya. Di seorang wanita bernama Halimah As-Sa'diyah. Ya. Halimatus Sa'diyah. Ya, beliau ini usia 1 pekan kurang lebih Pak. Dititip oleh ibunya di seorang wanita yang memang ini suku Bani Sa'adah Pak. Memang mereka punya pekerjaan ibu-ibunya itu Pak, menyusui, ya, menyusui anak-anaknya orang, diberi upah. Ya, sebenarnya ada kisahnya bagaimana kelahiran Nabi, ya, dan seterusnya, tapi saya langkahi itu Pak. Di mana tadi? Ya, dititip di Bani Sa'adah yang jaraknya sekitar 170 km dari kota Mekah. Kalau sini sampai kemana itu Pak? Bone, sampai di Bone, Dain. 170 km, di mana ini? Coba Pak, anak kecil usia 1 pekan dititip di sebuah daerah 170 km dari orang tuanya. Saya singkat. Kenapa di antara hikmahnya Pak, beliau dititip di daerah terpencil sampai sekarang katanya Pak, Bani Sa'adah itu suku itu masih kurang orang yang tinggal di sana. Di situ daerah-daerah berbukit. Di antara hikmahnya jemaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di tempat itu udaranya masih segar, masih sehat. Ya. Berbeda dengan kota besar Mekah. Dan di situ daerah bukit. Yang dengan cara itu kesehatan Nabi bisa dijaga. Ya. Bisa terjaga. Dan di suku, kalau di Arab itu Pak, di daerah pedalaman itu bahasa Arabnya yang lebih baik dibanding di kota besar seperti Mekah dan Madinah. Ya. Seperti itu. Jadi di antara hikmahnya beliau dititip di sana supaya bahasa Arab beliau terjaga. Ya. Yang kedua, supaya kesehatan beliau terjaga. Ya. Makanya hari ini Pak, orang tua salah. Mohon maaf Pak, penting saya sampaikan ini Pak, mohon maaf ya kalimat saya. Orang tua hari ini harus berpikir ulang Pak. Biasa itu orang tua hari ini supaya anaknya tidak keluar main-main, dikasih HP toh, supaya tetap tinggal di rumah. Akhirnya semua permainan di HP, sampai main bola pun di HP, ya kan? Amerika itu Pak, Amerika, negeri barat itu, mereka mengeluarkan banyak uang untuk memerangi obesitas pada anak, kegemukan pada anak, disebabkan kurang bergerak.
Dari bangun tidur sampai tidur kembali di depan HP, di depan komputer, di depan laptop. Akhirnya mereka tidak sehat. Dulu di zaman itu Pak, sehat ke orang, main bola di lapangan, lari-lari dan seterusnya. Itu memang cara yang mereka lakukan orang-orang barat itu untuk membuat generasi Islam ini menjadi lemah. Bisa dipahami Pak ya? Nabi ini, beliau kan calon nabi, dipersiapkan oleh Allah menjadi nabi. Kalau dari kecil beliau sudah sakit-sakitan, begitu terus sampai besar, jangan-jangan di saat beliau harus pergi berdakwah, ternyata beliau tidak mengisi kajian sebabnya sakit. Ya, Ustaz, isi taklim dulu. Afwan, ini lagi kurang sehat Kak. Bagaimana? Padahal umat menunggu dakwah ini. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di akhir itu beliau didatangi oleh Jibril alaihissalam, kemudian ada peristiwa syaqqus sadr, pembelahan dada. Jadi 2 kali Nabi dibelah dadanya oleh malaikat Jibril untuk membersihkan. Kata Nabi, setiap kita itu ada bagian atau ada jatah syaitan, itu yang dibersihkan dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu beliau kembali ke mamanya Pak. Kurang lebih usia 1 bulan, beliau diajak oleh mamanya untuk pergi ziarah kubur ke bapak beliau yang ada di kota Madinah. Karena beliau juga adalah keturunan Madinah. Ya, kakek beliau itu asli penduduk Madinah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan pulang di sebuah tempat bernama Rabwah, ya, antara Madinah sama Mekah, ibunda beliau meninggal dunia. Ibunda beliau meninggal dunia. Usia 6 tahun Pak. Kalau bahasa kita murni yatim piatu. Ini makna yatim juga harus pahami Pak. Yatim itu adalah orang yang meninggal bapaknya, anak yang meninggal bapaknya, penaungnya di saat anak itu belum balik. Belum balik. Ya. Kalau sudah balik, sudah bukan anak yatim namanya Pak. Tapi om yatim. Om yatim ya. Jadi bukan anak yatim lagi Pak. Karena ini berkaitan hukum-hukum syariat Pak. Ya. Kalau sudah balik usia 15 tahun kurang lebih, sudah tidak bapaknya, sudah bukan anak yatim itu Pak. Bapak yatim atau om yatim ya. Ya. Tapi kan biasa ada orang tuh. Nah bilang, Ustaz, anak yatim ini nampak tua mi, janggut mi. Nanti kan anak yatim. Om yatim. Pak, masih ada orang tua tak Pak? Tabe Pak. Pak, masih ada orang tua tak? Sudah meninggal Pak ya? Sudah tidak bisa dibilangi beliau anak yatim. Sekali lagi, itu kaitannya tadi di usia sebelum balik. Bisa dipahami Pak ya? Ya, seperti itu. Sepeninggal ibu beliau Pak, beliau dititip di kakeknya Abdul Muttalib. Beliau adalah rajanya kota Mekah saat itu, pemimpin pembesar kota Mekah saat itu. Ya. Di usia sampai usia 8 tahun beliau di bawah pengawasan kakek beliau. Baru 2 tahun enak-enaknya beliau sama kakek, namanya juga sama kakek, pasti disayang. Dalam keadaan nyaman beliau, kakeknya meninggal dunia. Kakeknya meninggal dunia. Maka beralihlah beliau tinggal di mana? Di paman beliau bernama Abu Thalib. Ini juga hebatnya Pak. Abu Thalib itu banyak anaknya dan miskin. Tapi beliau yang mengambil kemenakan beliau, karena Abu Thalib ini saudara dengan bapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tinggal bersama Abu Thalib mulai usia 8 tahun sampai 25 tahun saat beliau menikah. Usia 8 sampai 12 tahun beliau menggembalakan kambing. Dan semua para nabi sebelum diangkat menjadi nabi menjadi penggembala kambing. Berarti ada kebaikannya menjadi penggembala kambing. Karena semua nabi Pak yang kita kenal 25 nabi dan rasul,
semua dipastikan dahulu adalah penggembala kambing. Ya. Ada di sini mau jadi nabi, menggembala kambing dulu. Tapi tidak ada nabi ya. Ya. Usia 8 sampai 12 tahun Pak, beliau menggembala kambing. Setelah 12 tahun sampai beliau menikah, beliau jadi pedagang. Beliau jadi pedagang. Hebat Nabi itu Pak. Orang-orang Mekah itu cara berdagangnya, mereka bawa uang ke negeri Yaman, beli barang-barang di Yaman. Kalau kita di sini dari Takalar bawa uang pergi ke Tanah Abang, sampai di Tanah Abang beli barang, baru dibawa pulang dijual di Takalar. Tapi Nabi itu cerdas. Ya, cerdasnya Nabi, bukan uang beliau bawa ke negeri Yaman. Ada modalnya dibeli produk-produk Mekah, dibawa ke Yaman, dijual. Orang Yaman bilang, oh ternyata ada barang-barang bagus paden dari Mekah, dibeli, untung. Hasil keuntungannya dipakai belanja barang-barang Yaman, dibawa pulang ke Mekah, untung lagi. Jadi beliau untung 2 kali lipat. Makanya pada saat itu banyak orang titip uang sama beliau. Sampailah kabar itu ke Khadijah. Khadijah ini wanita yang sangat kaya raya. Ya, wanita yang sangat kaya raya, dan Nabi pun dititipi uang oleh Khadijah. Jadi anak buahnya Khadijah. Beliau belum diangkat jadi nabi Pak ya. Beliau menjadi masih manusia biasa. Diangkat. Oleh orangnya Khadijah, ini Khadijah punya sekretaris kurang lebih seorang perempuan, disuruh pantau ini Muhammad karena dikasih modal besar. Pantau. Selama dalam perjalanan ini dipantau, akhirnya diceritalah sama Khadijah, Muhammad itu orangnya beda sama orang lain. Kepribadiannya begini, baik, amanah, jujur, dan seterusnya. Khadijah semakin senang dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada satu waktu sekretarisnya Khadijah ini menjadi perantara, Muhammad, kira-kira mau kau menikah dengan seorang janda? Khadijah pada saat itu janda. Mau tidak? Kata Muhammad, sebenarnya mau, tapi tidak ada uangku. Ya, Nabi miskin sallallahu alaihi wasallam. Kata wanita ini, saya akan memperkenalkan engkau dengan seorang wanita yang tidak akan melihat sisi sosial ekonomimu. Artinya biar tidak ada uangmu. Kata Nabi Muhammad, siapa orangnya? Kata beliau, Khadijah. Kata Nabi, kalau dia mau, insya Allah saya maju. Ternyata disampaikan kepada Khadijah, karena mengetahui pribadi Nabi Muhammad jujur, cerdas, dan seterusnya, maka Khadijah tertarik dan mau. Akhirnya dipertemukan dan menikahlah mereka. Berapa maharnya? Ada yang tahu? Ada diundang di sini pada saat itu? Berapa maharnya Pak? Nabi Muhammad hebat Pak. Maharnya 20 ekor unta. Saya tanya Pak, siapa di sini yang punya sapi? Pelihara sapi? Ada? Tidak ada? Berapa satu ekor sapi di sini Pak? Yang besar-besar? 10 juta. Kalau 20 ekor sapi berarti 200? Banyak atau sedikit Pak? Mahar ya, bukan uang belanja Pak, bukan duit panai. Makanya ada yang bilang, Ustaz, kenapa itu duit panai tinggi? Dia akan terus tinggi kalau namanya duit panai, baru turun kalau namanya duit panaung beng. Ya. Kalau sepakat ki rubah itu ada tak duit panaung, insya Allah rendah itu Pak. Ya. Tapi kalau namanya masih duit panai, naik terus gitu. Nabi 20 ekor dan onta lebih mahal Pak, 20 juta lah, berarti sekitar 400 juta. Tapi itu adalah hasil sumbangan dari keluarga beliau, hasil sumbangan dari paman-paman beliau atau keluarga beliau. Abu Jahal masih senang sama Nabi, belum diangkat jadi Nabi. Ya, menikahlah beliau. Tapi Nabi mengingatkan para wanita, inna aktsaran nisa'i barakatan aisiruhunna mu'natan. Wanita yang paling banyak berkahnya adalah wanita yang paling mudah
urusan pernikahannya. Itu tidak memberatkan dalam masalah mahar, apalagi duit belanja, duit belanja ya. Ya. Bukan murah Pak, mudah. Biar 100 juta kalau bagi laki-laki itu tidak masalah, tidak ada masalah. Relatif gitu, tergantung siapa. Tapi kan banyak, realitanya banyak orang tidak jadi menikah. Laki-laki itu segan maju karena sudah tahu bahwa akan dimintai uang yang tinggi. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu. Di usia 25 sampai 40 tahun itu beliau hidup berkeluarga, dan beliau punya anak dari Khadijah 6 orang, 4 perempuan, 2 laki-laki. Semua laki-laki meninggal di usia kecil. Anaknya Nabi 7. Ada anaknya Nabi dari istri yang lain, ya, Maria Al-Qibtiyah, itu 1 orang juga meninggal di saat kecil, Ibrahim. Ya, jemaah sekalian, 4 saja perempuan yang hidup sampai dewasa. Ya, jemaah sekalian sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di usia 25 sampai 40 tahun, menjelang usia 40 tahun itulah Nabi mulai merasa tidak nyaman dengan keadaan jahiliyah di kota Mekah. Merasa tidak nyaman itulah mengantarkan beliau selalu pergi ke Gua Hira. Dari atas bukit Hira itulah beliau menyaksikan apa yang terjadi di kota Mekah, kejahiliaan yang membuat hati beliau gundah. Dan di saat itulah jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, turun Jibril alaihissalam membawa surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat yang melantik beliau menjadi seorang nabi. Ketika beliau menjadi nabi, ya, ini sebenarnya ada kisah-kisahnya Pak, saya tidak bahas. Beliau dilantik jadi nabi dengan surah Al-Alaq. Al-Alaq ya, harus ditahu Pak, Iqra. Beliau diangkat menjadi rasul dengan surah dilantik jadi nabi, rasul jadi surah apa? Beda ya, nabi dan rasul beda Pak. Dilantik menjadi rasul, rasul itu harus berdakwah, beliau keluar berdakwah, punya syariat, punya aturan. Wa ursila bil muddathir, beliau diangkat menjadi rasul, diturunkan surah Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ini Pak, ya. Nabi diangkat menjadi nabi surah Al-Alaq, diangkat menjadi rasul surah Al-Muddathir. Setelah diangkat menjadi nabi, disitulah ada pertentangan dari kaum beliau, terutama dari keluarga beliau yang dipimpin oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Disitulah jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan rintangan dan tantangan di dalam kehidupan beliau, jemaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini fase 0 sampai 40 tahun. Bisa dipahami ya? Kita beralih ke fase berikutnya, fase ketika beliau diangkat menjadi nabi. Ketika beliau usia 40 tahun diangkat menjadi nabi, 10 tahun pertama Pak, beliau berdakwah. Itu Nabi 13 tahun di Mekah, cuma sekitar 150 orang beriman dari ratusan ribu penduduk kota Mekah. Bayangkan Pak, cuma sekitar 150 orang. Itu pun sebagian besarnya hijrah di Afrika, sebagiannya hijrah ke daerah Habasyah, ya, Habasyah di Afrika. Mereka tidak tahan tinggal di Mekah, karena kalau ditahu beriman, mereka akan diintimidasi, dipersekusi, atau bahkan mungkin disiksa. Itu luar biasanya perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Pak, 10 tahun pertama Nabi berdakwah di Mekah, 1 kalimat saja yang beliau ucapkan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan saja kalimat
la ilaha illallah, kalian pasti beruntung, selamat. Tapi orang Mekah itu Pak, karena mereka paham bahasa Arab, mereka memahami betul makna la ilaha illallah, tidak mudah bagi mereka mengucapkan kalimat ini. Tidak mudah Pak. Berbeda kita di sini, di negeri kita ini, atau di luar Arab misalnya yang tidak paham itu. Dia mengatakan dirinya muslim, sholat, sudah naik haji, tapi dia meminta kepada selain Allah. Termasuk kedukun Pak. Kata Nabi, man ata arrafan fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Dalam hadis yang lain, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barang siapa yang datang ke dukun, sekedar datang Pak, mengantar orang, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Kalau dukun bilang A, misalnya ada yang dia cari, hilang barangnya, minta petunjuk, dia benarkan, dia setujui, dia akui apa yang dikatakan dukun, dia kafir kata Nabi kepada apa yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Ada konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ada konsekuensi. Itulah yang membuat orang-orang Mekah gampang sekali Pak, cukup mengucapkan la ilaha illallah, mereka yakin sama Nabi Muhammad. Beliau dijuluki sebagai Al-Amin. Ya. Beliau dijuluki, kata orang Arab itu, hadzal amin, rodi Nabi. Ini adalah orang terpercaya, kami ridho kepadanya. Saya gambarkan Pak, saking terpercayanya Nabi Muhammad, semua orang menitipkan uangnya di sana. Beliau menjadi bank, tempat penitipan uang. Muhammad, simpan uangku nah. Hah? Kau itu pitikan akan naik, masa ada Nabi? Bayangkan Pak, kalau bicara agama Nabi ditolak, tapi kalau bicara uang dipercaya, Nabi dipercaya. Tapi luar biasa Nabi, sebelum beliau berhijrah, banyak harta titipan. Seandainya beliau mau, kamu ajak nabung ini orang Mekah, lebih baik ku bawa kini lari pulang pergi ini uang titipan. Tapi beliau tidak lakukan itu. Beliau titipkan kepada Ali bin Abi Thalib, kembalikan uangnya orang ini, disebutkan namanya ini, sekian uangnya ini. Beliau adalah Al-Amin. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah SWT. 10 tahun beliau berdakwah Pak. Ya. Cuma satu kalimat Pak. Tidak ada perintah. Tidak ada perintah sholat, tidak ada perintah. Wa ba'dal 'ashar, nanti setelah 10 tahun itu peristiwa Isra Mi'raj, barulah ada kewajiban sholat 5 waktu. Baru Pak, di tahun 10 kenabian. Puasa nanti di Madinah, jihad nanti di Madinah, apalagi zakat nanti di Madinah perintahnya. Dulu belum ada syariat. Jadi 13 tahun jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berdakwah dalam keadaan seperti itu. Kita beralih, beliau berhijrah. Di usia beliau 53 tahun, Pak. Bagaimana sedihnya itu Nabi Muhammad, Pak. Usia 53 tahun, Pak. Di situ beliau lahir, beliau di situ beliau berkeluarga, punya anak, jadi kakek. Usia 53 tahun, Pak. Bayangkan kalau kita yang ada di tempat itu, pada orang itu, Pak, tiba-tiba diusir dari kampung, Pak. Bagaimana sedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada pilihan lain. Kalau tidak, beliau dibunuh di situ. Makanya tadi saya katakan, hebatnya Nabi Muhammad karena ketika beliau kembali, beliau memaafkan seluruh penduduk Mekah yang mau membunuh beliau. Idhabu fa antumut tulaqa. Silahkan pergi, kalian semua saya bebaskan, merdekakan. Saya maafkan kalian. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika di kota Madinah itu, jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah-kisah perjalanan beliau. Ya, di tahun 2 Hijriah beliau perang Badar, perang Uhud itu. Tahun ketiga, seterusnya sampai hampir semua kemenangan terbesar beliau, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika turun firman Allah dalam surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa
idkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jemaah sekalian sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara surah-surah yang paling terakhir turun, yang setelah surah ini turun jemaah sekalian ada perubahan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah sekalian, ketika turun surah ini, seorang sahabat bernama Abdullah bin Abbas, turunnya surah ini jemaah sekalian membuktikan atau menunjukkan bahwa tugasnya Nabi Muhammad sudah selesai. Kalau ada orang diberi tugas, kemudian tugasnya sudah selesai, berarti sudah berakhir misinya, visi misinya, berakhir pekerjaannya. Kalau dalam kehidupan Nabi yang kita maksudkan adalah ketika Nabi dikatakan telah datang kemenangan, idza jaa nasrullah, telah datang kemenangan dan penaklukan itu penaklukan kota Mekah dan daerah-daerah Jazirah Arab. Wa ra'aitan nas, dan engkau melihat banyak manusia berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih, bagaimana ayatnya? Bihamdi rabbika wastaghfir, maka pujilah Tuhanmu dan beristighfarlah. Setelah turun surah ini jamaah sekalian, setiap Nabi selesai melakukan sebuah pekerjaan, beliau selalu memuji Allah Subhanallah dan beristighfar. Kata Abdullah bin Abbas, ini adalah tanda bahwa usia Nabi Muhammad sudah tidak lama lagi. Sudah tidak lama lagi jamaah sekalian sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya di akhir-akhir kehidupan beliau, di antara yang sering beliau lakukan adalah sering ziarah kubur. Beliau itu di akhir-akhir kehidupan beliau rutin ziarah kubur, bahkan lebih sering lagi dibanding sebelumnya. Ya. Kemudian beliau menceritakan bahwa di akhir kehidupan beliau, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Jibril alaihissalam sering datang mengunjungi beliau. Makanya kalau kita berbicara konteks Ramadan, di Ramadan terakhir Nabi itu beliau 2 kali menyetorkan hafalannya kepada Jibril. Di tahun-tahun sebelumnya cuma sekali saja. Itu tanda. Sudah masuk waktu? Belum? Ya. Beliau sering didatangi oleh Jibril, dan beliau jemaah sekalian ditawarkan oleh Jibril untuk hidup panjang, hidup sampai hari kiamat, diberikan kekuasaan, harta, atau dia meninggal dunia untuk berjumpa dengan Tuhannya. Makanya beliau pernah mengucapkan kalimat, ya, yang ini kalimat ini yang hanya dipahami pada saat itu oleh Abu Bakar. Kata Nabi SAW, ada seorang hamba ditawari oleh Tuhannya hidup panjang, diberikan harta, atau dia kembali kepada Tuhannya. Tapi hamba itu lebih memilih untuk meninggal dan berjumpa dengan Tuhannya. Sahabat ini tidak paham bahwa yang dimaksudkan hamba yang disuruh memilih itu beliau. Cuma Abu Bakar yang memahami kalimatnya, dan itu yang membuat Abu Bakar menangis. Cuma yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menceritakan hal itu, tapi Nabi mengatakan hamba itu lebih memilih berjumpa dengan Tuhannya, itu meninggal dunia. Dan kata istri beliau Aisyah, ternyata Nabi Muhammad SAW lebih memilih berjumpa dengan Allah, lebih rindu berjumpa dengan Allah dibanding bersama dengan kami, istri-istrinya, keluarganya, dan para sahabatnya. Ya. Makanya kata Nabi SAW, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, maka Allah pun rindu berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu. Siapa yang benci untuk berjumpa dengan Allah, mungkin karena banyak dosanya, Pak, tapi sebenarnya ada penjelasannya ini. Kata Nabi, kalau orang itu soleh,
Di akhir kehidupannya datang malaikat memperlihatkan tempatnya di surga. Makanya itu biasa dilihat kalau orang mau sakarat itu Pak, matanya itu berputar-putar melihat. Dia melihat malaikat itu. Kalau dia orang soleh Pak, diperlihatkan mohon maaf ya, kalau dia orang soleh diperlihatkan tempatnya di neraka, diperlihatkan neraka. Pada saat itu dia akan merasa ketakutan. Makanya itu Pak, di antara tanda-tanda husnul khotimah Pak, ketika ada orang meninggal dan jidatnya ini basah, berkeringat, karena diperlihatkan neraka, lalu lahir rasa takutnya Pak, ada keringat. Lalu setelah itu diperlihatkan tempatnya di surga ini, lalu dikatakan kepadanya, Allah selamatkan kamu dari ini dan ini tempatmu. Maka dia senyum melihat tempatnya sebelum meninggal, dan dia akhirnya ridho ketemu dengan Allah, maka Allah pun ridho bertemu dengannya. Sebaliknya begitu Pak, kalau orang kafir, orang musyrik, pelaku dosa, di saat sakratul maut diperlihatkan tempat di surga, lalu dikatakan kepadamu, bukan ini tempatmu, tapi ini tempatmu. Maka tak bangkai Pak, dan ditarik ruhnya dengan sangat keras. Akhirnya pada saat itu karena diperlihatkan tempatnya di neraka, di sini tempatmu, akhirnya dia takut untuk mati, tapi ditarik saja nyawanya Pak, ruhnya ditarik oleh malakul maut. Akhirnya dia takut ketemu Allah, dan Allah pun benci berjumpa dengannya. Jemaah sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akhiri dengan kisah di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW. Nabi seperti kita, sebelum beliau meninggal dunia, beberapa hari sebelumnya beliau sakit. Salah satu sebabnya beliau sakit Pak, karena racun yang beliau konsumsi yang diletakkan oleh seorang wanita Yahudi. Ya, ketika Nabi SAW sangat suka paha kambing, dijamu oleh orang Yahudi, karena orang Yahudi itu kalah perang, dijamu Nabi. Ada seorang wanita Yahudi menaburkan racun di paha kambing yang dia yakin pasti Nabi akan makan itu, karena suka sekali paha kambing. Para sahabat itu kalau nalihat apa suka Nabi, mundur ke mereka, nah persilahkan Nabi. Beda kan kita sekarang, kalau ada ustad, ya bukan ustad di ustad, iya kalau sisa-sisa mami ustad nak kasih kan, tapi bukan tahu di sini. Di sini di Gading Bajik ya, nabungkuskan ke pendona motor ya. Pak, itu yang membuat Nabi sakit, yang mengantarkan kepada kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu membuat beliau panas Pak, panas yang sangat tinggi, makanya beliau dikompres selalu. Itu juga yang membuat beliau sering tidak pergi lagi sholat berjamaah di masjid. Ini Pak, kalau Bapak kita cinta sama Nabi, amalan yang tidak pernah ditinggalkan Nabi kecuali beliau dalam keadaan uzur, sakit, salat berjamaah. Makanya beliau mengamanahkan untuk mengimami orang, menggantikan beliau siapa? Abu Bakar. Ini juga isyarat bahwa kalau saya meninggal Abu Bakar yang gantikan saya, karena orang Syiah itu tidak mau Pak. Orang Syiah itu yang di Iran itu, yang banyak juga di Irak itu, mereka mengatakan Abu Bakar, Umar itu mengambil kekuasaan, kekhilafaan, keimamahan dari Ali. Tidak, Ali ada pada saat itu, tapi Nabi sakit, Nabi mengamanahkan kepada Abu Bakar menggantikan beliau menjadi imam. Ini masalah akhirat Pak, untuk akhirat saja diserahkan ke Abu Bakar, apalagi masalah dunia, masalah politik, presiden ya, itu isyarat jelas Pak. Maka apa yang dilakukan jamaah sekalian? Abu Bakar yang mengimami. Kalau Nabi agak baikan, perhatikan Pak, Nabi ya sering naik panasnya, pingsan beliau, maka beliau tidak ke masjid. Kalau beliau tidak ke masjid, yang imam Abu Bakar. Tapi kalau beliau sudah agak baikan, beliau minta dipapah oleh sahabatnya untuk datang ke masjid. Pernah suatu waktu ya, karena rumahnya Nabi itu di sini imam, di sini rumahnya Nabi, pas samping tembok ini Pak, Raudhah ya, itu kan kuburannya Nabi. Kan sebenarnya Nabi tidak dikubur di masjid, beliau dikubur di rumahnya beliau di samping masjid. Hanya saja karena perluasan ya, akhirnya masuk. Asalnya beliau tidak dikubur di masjid, ya kan, bisa pernah mungkin saya jelaskan ya.
Di situ rumahnya. Kalau beliau baikan, beliau dipapa. Pernah suatu waktu Abu Bakar imam, Nabi datang dipapa berjamaah. Abu Bakar merasa kayaknya ada Nabi ini, maka Abu Bakar mau mundur jadi imam, mundur. Tapi Nabi mengisyaratkan tetap di depan, tetap kau jadi imam. Itu kelebihannya Abu Bakar, Pak. Beliau pernah mengimami Nabi di akhir-akhir kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semakin dekatnya ajalnya beliau, dan beliau mengatakan, ya, inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya pada kematian itu ada sakarat, ada saat-saat genting, dan itu berat, Pak. Ya, itu berat. Nabi saja sebutkan. Ya. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Kalau beliau agak sehat, dipapa berjamaah. Kalau bapak cinta kepada Nabi, salat berjamaah, Pak. Ada orang cinta kepada Nabi, merasa paling cinta dengan Nabi SAW, tidak pernah muncul di masjid. Nabi sampai sakit, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Pernah satu waktu di akhir kehidupan beliau, beberapa hari sebelum meninggal, beliau kan rumahnya di situ, ada jendela beliau. Beliau karena tidak bisa lagi ke masjid, beliau kalau agak baikan, beliau buka jendela, diintip itu para sahabat sholat. Begitu beliau mengintip, melihat jamaah sholat, beliau senang, bahagia, beliau tersenyum. Jemaah sekalian, sampai satu waktu para sahabat melihat bahwa ada Nabi mengintip, tersenyum. Maka para sahabat saking gembiranya jemaah sekalian, berniat membatalkan solatnya karena ingin menyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata jemaah sekalian, itu adalah senyum terakhir Nabi bersama kepada para sahabat. Itu adalah senyum terakhir Nabi SAW, dan itulah hari di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika berita Nabi meninggal dunia, banyak orang tidak percaya. Sampai Umar bin Khattab yang terkenal perkasa itu, beliau tidak terima. Bahkan beliau mengambil pedang dan menghunuskan pedangnya dan mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, saya penggal lehernya. Saking tidak terimanya beliau, saking cintanya beliau kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang berani datangi Umar. Ya. Pergi mau itu nasihat, na libas kok. Tidak ada yang berani. Sampai datang Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan dengan kalimat yang sangat indah, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat." Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan mati. Lalu Abu Bakar membacakan firman Allah dalam surah Ali Imran, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u kutilang qalabatum ala aqabikum," dan seterusnya. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, dan telah berlalu rasul-rasul sebelum beliau. Apakah ketika dia meninggal, afa immata, atau karena dia au kutilang qalabatum, atau mati dalam peperangan, maka engkau berpaling? Allah ingatkan di dalam Al-Quran, kata Umar, itu kan ayat sebenarnya, Pak, sudah nahapal mi Umar. Tapi saking galonya beliau, sedihnya beliau ditinggalkan oleh Nabi, seolah-olah ilmu itu hilang, blanki beliau, blank, hilang itu semua ayat. Beliau lupa bahwa ada ayat yang Allah ingatkan bahwa Nabi Muhammad hanyalah seorang nabi yang bisa jadi dia meninggal dunia. Bahkan Allah katakan, innaka mayyitun, wahai Muhammad, engkau mati, wa innahum mayyitun, dan umatmu juga akan mati. Allah ingatkan itu, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, engkau akan mati Muhammad, kata Allah, dan umatmu pun mereka pun akan mati. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, makanya Nabi Muhammad mengatakan, la taturuni kama ataratin nasara Isa bin Maryam, jangan kalian memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Isa ibn Maryam. Itu kan Nabi,
Tapi berlebihan caranya dipuji, akhirnya dikatakan sebagai anak Tuhan. Nabi kita hanya nabi. Kita menyembah Allah. Masuk waktu? Masuk? Belum pesan saya. Bisa Pak, saya izin tambah tapi kita adzan dulu. Setelah adzan bisa. Setelah adzan kan ada jadwal iqamah kan? Ada 10 menit. Setelah 10 menit saya berhenti. Silahkan Pak. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Aisyah istri Nabi SAW menggambarkan bahwa Nabi itu meninggal di rumah beliau karena ketika beliau sakit keras, Nabi minta izin ke istri-istri lain agar dirawat di rumahnya Aisyah yang langsung satu tembok dengan Masjid An-Nabawi, dan beliau meninggal di ruang tamu beliau karena rumahnya Nabi itu terdiri dari 2 bagian saja, kamar beliau dan ruang tamu beliau. Jadi beliau rumahnya sangat sederhana jemaah sekalian. Kemudian Aisyah mengatakan Nabi itu meninggal di pangkuan dadanya Aisyah. Saat itu, di saat sakarat itulah ada saudara Aisyah, iparnya Nabi, Abdurrahman bin Abu Bakar, menjenguk beliau, dan di kantong beliau ada sebuah siwak. Yang Nabi memandang siwak itu, Aisyah paham bahwa Nabi ingin senang memakai siwak. Jadi Nabi itu senang gosok gigi. Siwak itu gambaran gosok gigi hari ini. Ya. Maka saat beliau sakarat, beliau minta siwak yang kata Aisyah, saya yang membersihkan ujungnya itu siwak digigit-gigit supaya lembut, lalu disiwaki oleh Nabi. Makanya Aisyah mengatakan ludahku dan ludahnya beliau, suami beliau itu bersatu. Ya. Di saat itulah jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah beliau bersiwak, beliau mengangkat tangan atau jarinya memandang begini ke atas ke atap rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan ma'an nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin, bersama para nabi, para syuhada, orang-orang mati syahid, para siddiq, dan orang-orang yang soleh. Lalu beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah aku, ya Allah, kasihanilah aku. Lalu beliau berdoa, pertemukanlah aku ya Allah dengan Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiq Al-A'la. Ar-Rafiq Al-A'la itu jamaah sekalian tempat berkumpulnya para nabi di sebuah tempat bernama Illiyin yang tinggi, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 kali beliau mengulangi itu. Ya, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiq Al-A'la. Ya, beliau minta berdoa kepada Allah diampuni dosanya, dirahmati, dan ditempatkan di sebuah tempat bernama Illiyin, ya, Ar-Rafiq Al-A'la, bersama para nabi yang lainnya. Dan itu adalah akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, tahukah kita kapan terjadinya kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan termasuk dalam buku ini jemaah sekalian bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di waktu duha, di pagi hari, di musim yang sangat panas, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah. Saya ulangi Pak, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di waktu pagi duha di musim yang sangat panas, cukup panas, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah. Genap usia beliau 63 tahun lebih 4 hari. Makanya saya mau katakan Pak, para ulama
sepakat, saya katakan, ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kapan hari dan tanggal kematian Nabi. Sekali lagi, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah, karena itu disaksikan. Sebaliknya, para ulama berbeda pendapat kapan tanggal kelahiran Nabi. Saya ulangi, para ulama berbeda pendapat, ulama sejarah berbeda pendapat kapan tanggal kelahiran Nabi. Mereka sepakat Nabi lahir di Mekah di tahun gajah, ya, di hari Senin. Sepakat mereka, karena Nabi kan puasa hari Senin. Ditanya beliau apa sebabnya beliau berpuasa, beliau mengatakan hari Senin saya dilahirkan. Jelas hari Senin saya dilahirkan dan pertama kali wahyu turun kepada saya. Artinya beliau dilantik jadi nabi di hari Senin. Itu sebab beliau, salah satu sebab beliau berpuasa, karena hari Senin juga hari diangkatnya amalan ke langit selain hari Kamis. Dan beliau senang kalau saat beliau berpuasa, saat dilaporkan amalan itu beliau dalam keadaan berpuasa. Tapi ulama kita berbeda pendapat, Pak. Ya. Ada yang mengatakan, jumhur ulama, kebanyakan ulama, dan ini pendapat yang kita pahami, Rabiul Awal. Tapi ada ulama mengatakan bulan Safar, bulan sebelum Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Rabiul Akhir, ada yang mengatakan Rajab, ada yang mengatakan Ramadan. Ada pendapat yang mengatakan Ramadan, supaya usia Nabi itu tepat 40 tahun diangkat jadi Nabi. Karena wahyu pertama turun bulan Ramadan, Iqra tutup. Jadi pas usia itu, bagi ulama menguatkan pendapat itu. Tapi memang jumhur ulama mengatakan Rabiul Awal. Tapi itu pun ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 2, ada yang mengatakan tanggal 7, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan 8 hari sebelum habisnya Rabiul Awal, artinya tanggal 21 atau 22. Jadi saya katakan berarti 12 Rabiul Awal lebih cocok kelahiran atau kematian Nabi. Lebih dekat pada pendapat kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini supaya kita tahu, Pak, supaya kita tahu bersikap tentang bulan ini. Kenapa ulama kita berbeda pendapat? Karena dulu kan tidak ada catatan sipil, tidak ada KTP kan? Ada akta kelahiran dulu, tidak ada kan? Nabi kan lahir tidak langsung jadi nabi, manusia biasa saja. Beliau kan tadi saya katakan berdagang, menggembala kambing, nanti di usia 40. Tidak ada yang tahu beliau lahir manusia biasa, walaupun ada hal-hal aneh ya menunjukkan bahwa beliau seorang nabi. Tidak ada. Dan kata para ulama kita, tidak ada hukum syariat yang berkaitan dengan kelahiran Nabi. Adapun kematian Nabi ada hukum syariat, karena ketika Nabi wafat, Jibril tidak turun lagi bawa wahyu. Jibril tidak turun lagi bawa wahyu, terputus. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Tidak ada lagi ayat Al-Quran yang turun. Jadi jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, semoga ini memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, pemahaman yang lebih baik. Karena kalau kita tidak utuh memahami sejarah kehidupan Nabi SAW, mungkin kita melakukan sesuatu niatnya baik, tapi butuh mungkin sekali lagi kita belajar, membaca kitab-kitab para buku-buku para ulama kita, supaya kita bisa bersikap dengan tepat, dengan benar, ya, dengan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala rasa cinta yang dalam kepada Nabi SAW, dan itu terwujud dengan kesungguhan kita mengikuti, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah mengumpulkan kita semua bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh para nabi dan orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada benarnya datang dari Allah, dan jika ada kelirunya dari kekurangan dan kesalahan kami pribadi, semoga Allah ampuni. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.